Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengembangan media presentasi. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat 3 langkah utama. Maka dari itu, materi ini akan terbagi ke dalam 3 bagian video. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua persiapan, dan yang terakhir presentasi. Dalam video ini, kita akan fokus pada tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Tahap ini adalah bagian penting yang menghubungkan ide dengan realisasi, dari rencana menjadi karya presentasi yang siap tampil di depan audiens. Setelah mengikuti video ini, kamu diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan persiapan desain dalam presentasi dengan baik, yang kedua, menjelaskan persiapan produksi dalam presentasi dengan baik, dan yang ketiga, menjelaskan persiapan latihan dalam presentasi dengan baik. Selain itu, video ini akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, desain dalam presentasi, yang kedua, produksi dalam presentasi, dan yang ketiga, latihan dalam presentasi. Yang pertama, kita mulai dengan desain dalam presentasi. Desain presentasi adalah kunci efektivitas. Artinya, presentasi yang menarik dan mudah dipahami sangat bergantung pada desainnya. Proses ini mencakup pemilihan dan pengaturan konten, produksi materi audiovisual, serta penyusunan bentuk akhir agar presentasinya terlihat rapi dan komunikatif. Lalu, desain ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu desain umum, yang kedua desain instruksional, yang ketiga desain verbal atau visual, dan yang keempat desain media spesifik. Yang pertama, desain umum. Jadi, desain umum dalam presentasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, daya tarik struktural, dan yang kedua, daya tarik pribadi. Untuk daya tarik struktural, susunan materi secara logis dan ringkas. Letakkan info penting di awal dan di akhir. Gunakan pengantar, ringkasan, dan isyarat verbal maupun visual agar audiensnya itu mudah mengikuti. Dan juga jangan lupa sesuaikan kecepatan bicara, apalagi kalau materinya itu baru atau cukup berat. Lalu daya tarik pribadi, yaitu menyampaikan tujuan sejak awal. Lalu gunakan contoh yang akrab, dan juga gunakan sudut pandang dari audiens, dan hindari istilah rumit. Juga libatkan mereka yaitu dengan mengajak diskusi atau memberi pertanyaan singkat. Selanjutnya, kita masuk ke desain instruksional. Bagian pertama dari desain instruksional adalah perhatian. Kita bisa menarik perhatian audiens dengan variasi warna, bentuk, dan juga suara. Hal-hal ini membantu fokus mereka sejak awal. Lalu yang kedua, persepsi. Jadi, materi itu harus terstruktur dan fokus hanya pada informasi yang penting. Jangan terlalu banyak detail yang membingungkan. Lalu yang ketiga ada ingatan, yaitu mengulangi poin-poin penting. Gunakan alur yang logis dan hubungkan dengan pengetahuan yang sudah dikenal audiens. Dan yang keempat, dalam pembelajaran konsep, gunakan kombinasi antara gambar dan penjelasan verbal. Ilustrasi akan membantu pemahaman konsep lebih cepat. Dan yang terakhir, perubahan sikap, yaitu sajikan kriteria secara jelas, misalnya dalam bentuk daftar. Hal ini membantu audiens tahu standar atau nilai yang diharapkan. Selanjutnya, desain verbal. Jadi, menulis untuk presentasi itu berbeda dengan menulis artikel. Dalam presentasi itu harus menggunakan kata-kata sederhana dan frasa pendek, dan juga menghindari istilah sulit atau kata yang membingungkan. Lalu gaya bahasanya juga harus berbentuk percakapan seperti kita berbicara dengan teman. Lalu gunakan contoh atau analogi yang dekat dengan audiens, dan juga humor itu bisa digunakan asal relevan. Lalu desain visual. Jadi desain visual itu harus simpel dan langsung ke intinya, yaitu menggunakan satu poin per slide dengan kata kunci dan bukan paragraf panjang. Dan juga batasi teks maksimal 15-20 kata. Untuk gambarnya itu bisa pilih kartun atau garis ketimbang foto detail, karena lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir ini adalah desain media spesifik. Untuk papan tulis atau flip chart, pastikan tulisannya itu besar dan jelas. Jangan terlalu banyak kata dan cukup gunakan poin penting. Hindari huruf sambung dan pastikan huruf kecil itu minimal setinggi setengah inci agar terlihat dari jarak jauh. Gunakan kontras warna antara tulisan dan latar belakang, serta garis panduan untuk memastikan tulisan rapi dan sejajar. Pilihlah spidol tebal dengan warna cerah agar mudah dibaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan elemen visual dalam presentasi. Untuk keterbacaan teks, perhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu, ukuran huruf, gaya, dan spasinya. Untuk ukuran hurufnya itu minimal 18.
Dan juga pilihlah gaya huruf yang sederhana dan hindari semua hurufnya itu kapital. Pastikan spasi antara kata dan barisnya itu seimbang sekitar 1,5. Selanjutnya, pemilihan warna dalam presentasi. Warna cerah seperti merah atau ungu itu memang menarik perhatian, tetapi bisa mengurangi keterbacaan teks. Sebaliknya, warna-warna tengah seperti hijau itu lebih nyaman dibaca dan tetap menarik secara visual. Secara umum, kombinasi warna banyak digunakan itu adalah latar biru tua dan hijau dengan teks putih atau warna terang, karena dapat memberikan kontras yang lebih baik dan mudah dibaca oleh audiens. Selanjutnya, grafik dan bagan. Grafik dan bagan sangat membantu dalam menyampaikan data secara visual dan mudah dipahami. Jadi ada 3 jenis utama yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah grafik garis yang cocok untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu atau membandingkan dua kelompok data. Yang kedua ada bagan batang yang efektif untuk memperlihatkan perbandingan antara kategori, misalnya itu seperti hasil penjualan beberapa produk. Dan yang ketiga ini adalah bagan pie atau pie chart yang menunjukkan proporsi atau kontribusi bagian terhadap keseluruhan, seperti pembagian anggaran belanja. Lalu ada hubungan verbal dan visual. Jadi dalam presentasi ini penting sekali untuk menjaga agar gambar dan kata-katanya itu saling mendukung. Jangan sampai keduanya itu menyampaikan pesan yang berbeda. Jadi pilihlah gambar yang relevan dan gunakan kata-kata yang memperjelas maknanya. Selain itu, susun materi secara urut dan logis. Gunakan narasi verbal untuk menghubungkan gambar-gambar agar audiens bisa mengikuti alurnya dengan mudah dan memahami pesan secara utuh. Selanjutnya, mari kita juga bahas tentang prinsip desain visual dalam slide, video, dan media pembelajaran. Pada prinsip desain visual untuk slide dan gambar, desain visual itu harus jelas dan mudah dibaca. Gunakan gambar yang relevan dan bukan hiasan. Ikuti aturan sepertiga untuk penataan elemen, dan hindari memenuhi tepi layar. Gunakan teks minimal 18 dan font sederhana, juga warna kontras agar mudah dilihat. Selanjutnya, prinsip desain visual untuk desain komputer dan video. Dalam mendesain media komputer atau video, pilihlah elemen visual yang benar-benar mendukung pesan. Hindari efek atau hiasan yang berlebihan, dan fokuskan satu ide utama di setiap tampilan agar mudah dipahami. Jika menggunakan kamera untuk presentasi, gunakan bahan yang datar agar terlihat jelas, dan bantu audiens untuk fokus dengan pointer atau alat petunjuk. Intinya, desain ini harus mendukung pesan, bukan mengalihkan perhatian. Lalu, prinsip desain visual untuk handout. Handout adalah ringkasan, bukan naskah lengkap presentasi. Isinya itu mencakup poin-poin penting yang mudah dibaca dengan font yang minimal 12, dan sebaiknya mencantum kontak penyaji. Handout ini dibagi di akhir presentasi agar audiens itu bisa fokus menyimak dan tidak terganggu membaca selama penjelasan. Selanjutnya, kita akan membahas langkah yang kedua, yaitu produksi dalam presentasi. Produksi sangat dipengaruhi oleh jenis media yang dipilih, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, serta anggaran yang dimiliki. Tiga faktor ini yang menentukan bagaimana proses produksi ini dilakukan dan hasil akhirnya. Yang terakhir, kita akan membahas latihan dalam presentasi. Jadi, mengapa sih latihan itu penting? Latihan itu penting untuk menguji dan mengevaluasi seluruh bagian presentasi, agar kita itu tahu apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki lagi. Selain itu, latihan ini juga dapat membantu kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup, sehingga saat tampil nanti kita bisa lebih tenang dan percaya diri. Berikut ini adalah tips agar latihan presentasi lebih efektif, yaitu gunakan semua materi asli seperti slide dan alat bantu. Lalu minta orang lain mengamati dan memberi masukan untuk perbaikan. Rekam latihan, lalu tonton ulang untuk evaluasi. Dan yang terakhir, latihlah di tempat atau suasana yang mirip dengan lokasi presentasi agar lebih siap menghadapi kondisi yang nyata. Demikian pembahasan tentang tahap persiapan dalam proses pengembangan media presentasi. Jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya ya yang akan membahas tahap ketiga, yaitu tahap presentasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.